Sebagian besar orang berpikir tentang asal-usul pemikiran ilmu ekonomi. Pemikiran mereka langsung melompat ke nama Adam Smith, Karl Marx, atau mungkin seorang Aristoteles jika mereka memperhatikan ilmu sekolah. Tapi ada kebenaran yang tersembunyi di dunia di abad pertengahan, sebuah kebenaran yang jarang diajarkan oleh sejarah barat. Hampir 1000 tahun yang lalu, jauh sebelum kapitalisme atau bank sentral itu ada, seorang cendekiawan muslim mengeluarkan peringatan yang masih menggema di setiap krisis keuangan sampai hari ini. Dia mengatakan bahwa ketika uang kehilangan kompas moralnya, masyarakat membusuk dari dalam keluar. Al-Ghazali telah memahami jauh lebih baik daripada yang kita pikirkan. Dalam informasi kali ini kita akan membahas di mana uang, kekuasaan, dan sejarah itu bertabrakan. Dan tidak ada yang sesederhana kelihatannya. Untuk memahami Al-Ghazali, salah satu pemikir paling berpengaruh dari zaman keemasan Islam, Anda harus membayangkan dunia yang tampaknya familiar tapi asing. Tahun itu sekitar 1100 Masehi, Eropa terfragmentasi dan miskin, masih merangkak keluar dari puing-puing abad pertengahan awal. Sementara itu dunia Islam membentang dari Al-Andalus di Spanyol hingga Persia dan sekitarnya. Kota-kotanya kaya, ramai, canggih. Baghdad, Damaskus, Kairo itu adalah pusat kekuatan keuangan dan intelektual. Jalur perdagangan berdenyut dengan karavan yang membawa sutra, rempah-rempah, tekstil, dan perak. Para cendekiawan memperdebatkan filosofi, hukum, astronomi, kedokteran. Pasar sangat sibuk. Kekaisaran sangat kaya, dan kekayaan mengubah masyarakat lebih cepat daripada yang bisa dipahami sebelumnya oleh siapapun. Di dunia perdagangan yang booming dan meningkatnya ketidaksetaraan, muncul seorang cendekiawan bernama Abu Hamid Al-Ghazali. Sebagian dirinya adalah filsuf, sebagian adalah ahli hukum, sebagian adalah teolog, dan sebagian dirinya adalah seorang kritikus. Anggap dia sebagai jenis pemikir yang bisa menjelaskan tujuan jiwa dan tujuan sistem mata uang tanpa berkedip. Lahir pada tahun 1058 di Persia, Al-Ghazali naik dengan cepat melalui jajaran intelektual. Pada usianya di pertengahan 30-an, ia memegang salah satu posisi mengajar paling bergengsi di dunia Islam. Tapi yang membuatnya unik bukanlah prestisnya, melainkan keengganannya untuk menerima status quo. Dia melihat dunia di mana kekayaan tumbuh, pasar meluas, namun ada sesuatu yang terasa salah. Masyarakat yang terobsesi dengan uang tetapi menjauh dari makna. Ekonomi yang berkembang secara lahiriah tetapi membusuk secara batinnya. Anda tidak perlu berusaha keras untuk melihat paralel di dunia modernnya saat ini, karena terjadi juga. Al-Ghazali mulai mengajukan pertanyaan yang jarang ada yang berani mempertanyakannya. Apa yang terjadi ketika suatu peradaban menjadi kaya lebih cepat daripada menjadi bijaksana? Dan untuk menjawabnya, dia mengalihkan fokusnya pada konsep uang itu sendiri.